Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Sayekti, NIM 2019 710086. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Alia Putri dengan NIM 2019 710192. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Debbie Ganes Fazil Wasiadi dengan NIM 2019 710261. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indri Permatasari, NIM 2019 710279. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nafisah Nur dengan NIM 2019 710415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2019 710501. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riri Alivia dengan NIM 2019 710599. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari dengan NIM 2019 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifdan Nabiha dengan NIM 2019 710636. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alisa Marcelina dengan NIM 2019 710804 dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kias. Kias secara bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan secara terminologi, pengertian kias terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar usul fikih. Sekalipun reaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Dan menurut salah satu pakar usul fikih, yaitu Imam Syafi'i, kias adalah upaya pencarian ketetapan hukum dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis. Dan dapat disimpulkan menurut beberapa para ulama usul fikih, pengertian dari kias adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum kias. Kias merupakan sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum kias ditetapkan pada surah An-Nisa ayat 59, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka solusinya adalah dengan cara mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Salah satu cara mengembalikannya antara lain yaitu dengan kias. Baik, di sini saya akan menjelaskan rukun dan syarat kias. Para ahli usul yang mempergunakan kias ini sebagai dalil yang menetapkan ketika kias itu telah memiliki rukunnya.
Rukun kias ini terdiri dari 4. Yang pertama ada aslun, yaitu hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada masih hukumnya. Syarat-syarat aslun ini hukum yang ada pada asal ini bersifat tetap. Lalu syarat yang kedua, ketetapan hukum yang ada pada asal harus berdasarkan jalur syar'i bukan akli, karena yang ditetapkan melalui jalur akli dan lugawi ini bukan hukum syara yang bisa dijadikan pedoman kias. Lalu rukun yang kedua ada far'un, yaitu hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Syarat-syarat far'un ini yang pertama, far belum ditetapkan hukumnya berdasar nas ataupun ijma, sebab kias ini tidak berlaku pada hukum-hukum yang sudah jelas nasnya. Lalu syarat yang kedua, ditemukannya ilat asal pada far. Kadar kesamaan ilat ini harus sempurna karena keduanya harus sama persis baik dari segi substansinya ataupun jenisnya. Lalu syarat yang ketiga, kadar ilat yang terdapat pada far ini tidak boleh kurang dan kadar ilat yang terdapat pada asal. Lalu rukun yang ketiga ada hukum asal. Hukum di sini nantinya akan berdampak pada far yang belum memiliki legalitas hukum syara karena tidak adanya nas. Hukum di sini juga memiliki beberapa syarat, diantaranya berupa hukum syara yang ditetapkan oleh nas ataupun ijma. Tetapan hukum yang berasal dari nas ini tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama, sedangkan bagi hukum-hukum yang ditetapkan ijma ini para ulama masih berselisih paham. Lalu syarat yang selanjutnya harus berupa hukum yang makul al-makna atau rasional. Lalu rukun yang keempat ada al-ilat atau ilat, yaitu sifatnya menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syarat ilat ini, yang pertama, ilat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Lalu yang kedua ada ilat tidak berlawanan dengan nas, apabila berlawanan naslah yang didahulukan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi al-qiyas. Fungsi al-qiyas sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kaum muslimin di dalam hidupnya senantiasa akan menghadapi berbagai peristiwa baru yang secara tegas, secara hukumnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Oleh karena setiap peristiwa tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum, tetapi tidak dijelaskan Al-Quran atau As-Sunnah, maka harus dicari dalam Al-Quran atau As-Sunnah dengan menggunakan Al-Qiyas. Jadi, Al-Qiyas berperan besar dalam penggalian hukum bagi peristiwa baru yang dihadapi kaum muslimin. Dari pernyataan tentang adanya ketentuan hukum bagi setiap peristiwa maupun pernyataan tentang fungsi Al-Qiyas, terungkap ketegasannya bahwa yang pertama, Al-Quran berisi petunjuk yang lengkap tentang hukum segala peristiwa yang dihadapi kaum muslimin, baik peristiwa tersebut sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum dan yang akan terjadi. Yang kedua, Al-Qiyas merupakan metode ijtihad dan sarana penggalian istinbat hukum bagi peristiwa yang tidak disebut secara tegas syar'i dalam nas. Al-Qiyas berfungsi dan berperan sangat penting dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tidak disebutkan al-nas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kias. Jadi pembagian kias itu sendiri dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama ada pembagian kias dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu' dibandingkan pada ilat yang terdapat pada ashal. Dalam hal ini, kias terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu'. Yang kedua ada kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum ashal karena kekuatan ilatnya sama.
Yang ketiga ada kias al-adwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratannya. Yang kedua ada pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. Ada dua, yaitu yang pertama kias jail, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nash bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nash. Namun titik perbedaan antara ashal dengan furu' dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Yang kedua ada kias khafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nash. Maksudnya diistinbatkan dari hukum ashal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat zani. Yang ketiga, ada pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum. Ada dua, yang pertama ada kias muatsir, yaitu kias yang ilat penghubung antara ashal dengan furu' ditetapkan dengan nash yang syarih atau ijma'. Atau kias yang ain sifat atau sifat itu sendiri yang menghubungkan ashal dengan furu' itu berpengaruh terhadap ain hukum. Yang kedua, ada kias mulaim, yaitu kias yang ilat hukum ashal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasib mulaim. Yang keempat, ada pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu. Ada tiga, yang pertama, kias al-makna atau kias makna ashal, yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara ashal dengan furu' tidak dapat dibedakan, sehingga furu' itu seolah-olah asal itu sendiri. Yang kedua, kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal. Yang ketiga, ada kias al-dilalah, yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan atau kelaziman bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Yang kelima, ada pembagian kias dari segi metode atau masalik yang digunakan dalam ashal dan dalam furu'. Ada empat. Yang pertama ada kias al-ikhalah, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikhlah. Yang kedua, ada kias al-syabah, yaitu kias yang ilat hukumnya ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode syabah. Yang ketiga ada kias al-sabr, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode sabru wa taksim. Dan yang keempat ada kias al-tard, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode tard. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari kias aula. Kias aula sendiri adalah kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum, dan hukum yang disamakan atau cabang mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya atau asal. Misalnya berkata atau buset kepada orang tua, maka hukumnya haram. Maka mengkiaskan kata atau buset dan sebagainya bahkan dengan memukul hukumnya lebih utama. Dengan demikian berkata saja tidak boleh, apalagi memukulnya, karena memukul tentu lebih menyakitkan. Terima kasih. Contoh kias yang selanjutnya adalah kias musawi. Kias musawi merupakan kias yang kekuatan ilat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asal. Kias musawi juga bisa disebut dengan kias makna al-asal, kias jali, dan kias binafi al-farid. Contoh kias musawi ini sendiri adalah mengkiaskan dan membakar harta anak yatim dan merebutnya secara tidak patut dalam menetapkan hukum haramnya. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tattabadalul khabisa bit-thayyibi wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Kali ini saya akan menjelaskan contoh dari kias al-adna. Kias al-adna sendiri merupakan kias yang ilatnya memiliki cabang lebih rendah dibandingkan dengan ilat yang terdapat pada asal. Sebagai contoh, sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras bir, umpamanya, lebih rendah dibandingkan sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr, seperti yang tercantum pada Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Contoh lainnya adalah mengkiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fadl. Riba fadl sendiri merupakan riba yang terjadi karena adanya kelebihan tukar-menukar antara dua bahan keperluan asasi atau makanan. Dalam masalah ini, lila hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang dimakan dan ditimbang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang metode mengetahui ilat. Yang pertama yaitu nas atau teks. Ilat dalam nas ini ada kalanya syari atau jelas dan ada kalanya bil ima wal isyarah atau dengan tanda atau petunjuk. Adapun beberapa contoh ilat nasyari adalah biasanya menyebutkan secara langsung sebab atau alasannya dalam bentuk nas, misalnya dengan lafal li ajli, li Allah, li sababi. Yang kedua yaitu ijma. Jika para mujtahid berijtihad terhadap ilat dari suatu hukum pada suatu masa, maka ilat tersebut sah berdasarkan ijma. Lalu yang ketiga ada as-sabru wa taksim. Yang dimaksud dengan as-sabr adalah meneliti sifat-sifat yang memungkinkan untuk bisa dijadikan ilat. Kemudian melihat apakah ilat tersebut sesuai dengan hukum atau tidak. Kemudian menanggalkan ilat-ilat yang tidak sesuai dan hanya memilih ilat yang sesuai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Dapat kita lihat dalam perkembangan zaman yang begitu cepat, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan umat yang semakin berkembang. Maka dari itu diperlukanlah kias dalam kehidupan sekarang. Kias menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan membandingkan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nasnya. Kias terdiri dari al-aslu atau pokok, al-far'u atau cabang, al-hukum dan al-ilah atau sifat. Dalam metode pengembangan nas yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, bisa diterapkan di berbagai persoalan kehidupan dengan mengambil ilat atau persamaan aspek antara masalah yang ada nasnya dengan masalah yang tidak ada nasnya. Kias ini diakui dan digunakan oleh para tokoh muhaddisin yang besar. Tidak ada satupun ulama fikih ataupun ulama hadis yang menentang kedudukan kias di dalam agama, kecuali musuh-musuh Islam. Atau kemungkinan besar yang terjadi hanyalah sekedar kesalahan dalam memahami istilah kias. Demikian presentasi mengenai salah satu sumber hukum Islam yaitu kias. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.